Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassiri amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan ikrar dan tadarus di pagi hari ini. Kemudian salawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku semuanya, mari kita mulai ikrar dan tadarus kita di pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita membaca surat Al-Fatihah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pada hari ini kita semuanya diberikan ilmu yang banyak dan bermanfaat. Kemudian juga diberikan kesehatan. Kemudian juga kita berharap apabila ada yang sedang sakit atau sedang ditimpa musibah agar disembuhkan dan dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surat Al-Fatihah. Ila hadhiniyah walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, silakan diambil dulu Al-Qur'annya. Kita akan melaksanakan tadarus Al-Qur'an. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Al-Qur'annya surat Al-Isra. Al-Isra itu surat ke-17. Bukan Al-Isra, maaf, salah. Surat Yusuf. Surat Yusuf itu surat ke-12. Ayatnya ayat ke-15. Oh, 15 udah nih. Berarti ayat ke-23 sampai ayat 30. Sekarang surat Yusuf, surat ke-12, ayat 23 sampai 30. Ya, kita mulai dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaaba wa qalat haytalak
Qala ma'azallahi innahu rabbi ahsana maswai. Innahu la yuflihud dhalimun. Ayo ini suaranya mana? Sekarang surat Yusuf ayat ke-24. Surat Yusuf ayat ke-24. Walaqad hammat wa hammabiha laula kadzalika linasrifa awal fasya innahu min ibadina mukhlasin wastabaqal baba wa qaddat qamisahu wa alqaya qalat ma jazaa'u bi ahlika su'an illa qala hiya rawatun nafsi wa syahidatun ahliha in kana wa in kana inna kaida kunna azim Yusufu innaki wa qala niswatu madinati imra'atul aziz turawidu fata nafsi qad syaghafaha inna Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan tadarus. Yang berikutnya kita akan ikrar. Sebentar. Ikrar sekarang dipimpin yang belum pernah ikrar siapa nih? Izadi pimpin ikrar. Halo, Izadi. Assalamualaikum, Izadi. Izadi, bangun. Izadi, halo. Izadi enggak nyaut. Ya udah, Rifa. Pimpin ikrar teman-temannya. Rifa. Ya, Pak. Ayo pimpin ikrar teman-temannya. Yang lainnya ikutin Rifa. Kemudian yang kameranya masih mati, Alia, Anin, Ivan, Gaizel, dinyalakan ayo. Silakan Rifa, mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Aku rela bertuhan Allah. Aku rela bertuhan Allah. Wabil islami dina. Wabil islami dina. Dan aku rela beragama Islam. Dan aku rela beragama Islam. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku rela bernabi Muhammad. Dan aku rela bernabi Muhammad. Wabil Qur'ani imama wa hakama. Wabil Qur'ani imama wa hakama. Dan aku rela berkitab suci Al-Quran. Dan aku rela berkitab suci Al-Quran. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Oke, terima kasih Rifa yang sudah memimpin ikrar. Yang berikutnya akan saya absen. Sekarang tanggal 22. Adel? Hadir, Pak. Adel ada, oke. Alia? Hadir, Pak. Alia ada. Kameranya Alia, nyalain, ayo. Gaizel? Hadir, Pak. Gaizel ada, oke. Aiska? Hadir, Pak. Aiska, oh ada Aiska. Kameranya nyalain. Hamadan? Hamadan ada. Bianca? Bianca ada. Kemudian Nazma? Hadir, Pak. Hadir, oke. Damar? Damar belum ada. Nendra? Hadir, Pak. Hadir, Nendra ada. Vina? Davina? Hadir, Pak. Vina ada, oke. Dinara? Hadir, Pak. Dinara ada. Dini? Dini belum ada. Emir? Hadir, Pak. Emir ada, oke. Hanum? Hanum ini ada. Hanum udah bangun belum? Hanum? Ada, Pak. Ada, oke. Kemudian Ezi nggak ada. Kemudian Farel? Hadir, Pak. Hadir, oke. Ayah? Hadir, Pak. Ayah ada, oke. Gading? Gading belum ya. Kemudian Nuna nggak ada. Ivan? Hadir, Pak. Ivan ada. Hana? Hadir, Pak. Ada, oke.
Hafika. Hadir, Pak. Hafika ada, oke. Kaila. Kaila. Kaila belum. Sidki. Sidki. Sidki belum. Raffi. Nabi Raffi. Halo, Assalamualaikum. Raffi ada nggak? Raffi nggak ada. Rifa. Ada Rifa memimpin ikrar tadi. Nahla. Hadir, Pak. Nahla ada. Zayan Nabil. Naufal. Naufal Nabil. Nabil. Naufal Zayan Nabil belum ada. Lea. Najwa Lea. Lea. Lea belum ada. Noah. Hadir, Pak. Hadir, oke. Anin. Hadir, Pak. Anin ada, oke. Putra. Putra. Putra belum ada. Farhan. Farhan, Atala Farhan. Farhan belum ada. Raina. Raina ada, oke. Izadi. Izadi. Izadi ada, tapi tidur kayaknya nih. Izadi. Ray. Raynara. Ray. Ray belum. Oki. Hadir, Pak. Oki ada. Pak, Nizri hadir, Pak. Oh, Izadi ada. Oke, iya. Hadir, Pak. Sira. Hadir. Sira ada. Berarti ini yang belum hadir lumayan banyak juga nih. Saya ulangi lagi yang belum hadir. Damar. Damar. Ini udah ada nih Damar. Kameranya dinyalain Damar. Kemudian Dini. Hadir, Pak. Dini udah, oke. Kemudian Ezi. Farel Alfarezi. Hadir, Pak. Hadir, oke. Gading. Gading. Gading belum. Kemudian Nuna. Nuna. Nuna belum. Kemudian Kaila. Kaila. Kaila belum. Sidki. Hadir, Pak. Sidki sudah. Nabi Raffi. Raffi. Raffi belum. Zayan Nabil. Zayan Nabil juga belum. Lea. Lea belum. Putra. Putra juga belum. Ya, baik anak-anakku semuanya. Ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, besok itu, suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, oke. Besok itu untuk jam tahfidz sama tahsin ada kegiatan ceramah. Jadi kamu nanti akan kumpul di Zoom semuanya, kelas 10 dan kelas 11. Nah, untuk setoran surat Yasinnya, tahfidznya itu nanti di jam tadarus saja. Jadi untuk setoran nanti di jam tadarus pagi saja di hari Jumat ya. Jadi besok itu tadarusnya adalah setoran surat Yasin jam 10.15 kita akan ada pengajian. Kayak gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua terkait dengan infak yang sudah saya informasikan ke kamu. Nah, ini rekeningnya, rekening sekolah punya anak asuh.
Jadi mulai besok kamu bisa langsung transfer ke rekening anak asuh punya sekolah. Tapi jangan lupa ditambahkan keterangannya dari kelasnya, kelas 10 IPA 2. Ya. Jadi mulai besok silakan kamu bisa mentransfer ke rekening anak asuh yang dikelola oleh sekolah. Nah, ini nomor rekeningnya. Suara saya kedengeran? Nah, silakan. Kamu foto, kemudian nanti kamu kirim ke sini. Untuk infak dan sodako ke Bank Muamalat atas nama Bu Uli. Ya, jadi sekali lagi, mulai besok, untuk uang infak yang sudah kamu donasikan, di sini ada yang 15.000, ada yang 10, ada yang 50.000. Silakan boleh ditransfer ke rekening anak asuh mulai besok. Rekeningnya yang tadi nanti juga akan saya kirim ke grup kelas. Tapi nanti kalau kamu sudah kirim, tulis tambahannya kelas 10 IPA 2, kemudian screenshot atau difoto kirim ke saya. Agar saya juga bisa laporan ke bagian pengelola uang anak asuh. Ya, jadi mulai besok kamu sudah boleh mentransfer ke rekening anak asuh. Dan jangan lupa dikasih tambahan keterangan kelas 10 IPA 2 dan difoto atau di screenshot kirim ke saya ya, agar nanti saya bisa laporkan ke sekolah. Itu aja informasinya. Yang pertama, besok ada pengajian sehingga tadarus paginya besok diganti sama tahfiz. Yang kedua, untuk anak asuh sudah boleh ditransfer mulai besok ataupun sekarang. Tinggal ditambahin keterangan kelas 10 IPA 2 dan buktinya dikirim ke saya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena jam pertama jam saya mau ngubungin dulu nih yang belum masuk. Untuk hostnya hari Kamis itu Kaila. Oh, Kaila belum ada. Ya udah, silakan saya kasih waktu 5 menit. Kamu persiapan untuk belajar PPKN pagi hari.
Oke, kita mulai. Udah saya hubungin yang belum join. Oke, kameranya dinyalakan semuanya. Ayo kameranya dinyalakan dulu. Silakan kameranya dinyalakan. Ayo, Raina, Bianca kameranya, Dinara, Ivan, Anin, Ezi, Nahla, ayo kameranya dinyalakan. Gading, Aiska, Alia. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassiri amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan PJJ pada pagi hari ini. Kemudian salawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku semuanya, mari kita mulai PJJ kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik anak-anakku semuanya, karena ini bulan Ramadan, saya yakin niat untuk ibadahnya juga kamu semakin tinggi. Oleh karena itu, tolong jaga kesehatannya biar tetap prima. Kemudian saya akan absen, jadi nanti ada 2 kali absen awal sekarang. Nah, 60 menit yang akan datang akan saya absen lagi untuk menjaga biar tidak ada yang leave dari Zoom. Ya, baik. Jadi ini absen pertama, nanti 60 menit ke depan akan ada absen terakhir, absen kedua. Saya akan absen dulu. Adel? Hadir, Pak. Adel ada, oke. Kemudian Alia? Alia ada. Alia kameranya nyalain, Alia. Kemudian Gaizel? Hadir, Pak. Gaizel ada, oke. Kemudian Aiska? Hadir, Pak. Aiska kameranya nyalain, Aiska. Kemudian Amadan? Amadan ada, oke. Bianca? Oke, Bianca ada. Najma? Hadir, Pak. Najma ada. Damar? Hadir. Damar kameranya nyalain. Iya, Pak. Kemudian Nendra? Hadir, Pak. Nendra ada, oke. Vina? Davina? Iya, Pak. Vina ada, oke. Dinara? Hadir, Pak. Dinara ada, oke. Dini? Hadir, Pak. Dini ada. Emir? Hadir, Pak. Emir ada, oke. Hanum? Hadir, Pak. Hadir, oke. Ezi? Hadir, Pak. Hadir, oke. Farel? Hadir, Pak. Farel ada, oke. Ayah? Hadir, Pak. Ada, oke. Gading?
Hadir, Pak. Gading, kameranya nyalain, Gading. Udah, Pak. Nuna. Hadir, Pak. Nuna ada, oke. Ivan. Ivan tadi ada, tadarus. Ivan. Oh, ada, oke. Hana ada, oke. Hafika. Hadir, Pak. Hadir, oke. Kaila belum join. Iya, Kaila belum. Sidki. Hadir, Pak. Sidki ada, oke. Raffi. Hadir, Nabi Pak. Raffi, oke, ada. Rifa. Hadir, Pak. Hadir, oke. Nahla. Hadir. Nahla ada. Zaya Nabil. Naufal Zayan. Naufal Zayan Nabil ada nih. Lea. Hadir, oke. Noah. Hadir, Noah. Pak. Ada, oke. Anin. Hadir. Anin ada. Putra belum ada. Farhan. Hadir, Pak. Hadir, oke. Raina ada. Rainara belum ada. Izadi ada nih. Oki. Hadir, Pak. Hadir, oke. Sira. Sahira ada. Izadi, Sira udah bangun belum? Ya, baik. Saya akan share screen dulu. Share screen-nya sudah kelihatan? Silakan dibuka buku paketnya halaman 267. Ayo diambil dulu buku paketnya halaman 267. Ayo diambil dulu buku paketnya halaman 267. Nah, sebelum kita membahas materi tentang Astagatra, ada beberapa informasi pengantar. Yang pertama adalah hari ini kita akan ada 2 sesi. Sesi yang pertama adalah menjelaskan kurang lebih sekitar 40 menitan, 40 sampai 60 menit. Nah, setelah dijelaskan, nanti masih ada waktu kurang lebih sekitar 30 menitan untuk mengerjakan buku mandiri bab 7. Ya, karena kenapa? Kenapa harus mengerjakan buku mandiri bab 7? Karena nanti soal PAT kita itu kan tanggal 6 Juni ya. Tanggal 6 Juni itu sudah PAT. Jadi selang beberapa hari setelah Lebaran, masuk sekolah, kita langsung PAT, penilaian akhir tahun. Nah, soal PAT PPKN itu diambil 50%-nya dari buku mandiri bab 7. Jadi kalau misalkan soalnya ada 40, berarti 20 nomor sama persis dari buku mandiri. Makanya nanti di akhir kamu kerjakan agar di dalam pikiran kamu terbayang soal-soalnya seperti itu. Ya, itu yang pertama, yaitu hari ini kita akan ada 2 sesi. Sesi yang pertama menjelaskan, dan yang sesi kedua adalah mengerjakan mandiri. Nah, yang berikutnya, saya ingin mereview sebentar tentang wawasan Nusantara.
Jadi wawasan Nusantara yang sudah kita bahas 2 minggu yang lalu, pengertiannya adalah cara pandang masyarakat Indonesia tentang negaranya. Jadi cara pandang kita tentang negara Indonesia itu disebut dengan wawasan Nusantara. Contohnya misalkan sekarang yang terbaru adalah adanya kapal selam punya Indonesia, punya angkatan laut yang hilang di Selat Bali. Nah, sebagai warga negara Indonesia, terutama sebagai pelajar, sudah semestinya untuk mendoakan agar cepat ketemu. Karena walaupun kita tidak kenal, walaupun kita tidak tahu wajahnya, tetapi karena sama-sama warga negara Indonesia, maka sikap empati kita, sikap toleransi kita, sikap membantu kita harus betul-betul saling membantu dan saling harmonis sesama warga negara Indonesia. Contohnya lagi, misalkan 1 bulan yang lalu di Nusa Tenggara Timur ada bencana badai, namanya badai Seroja. Badai Seroja ini menyebabkan adanya banjir bandang, kemudian juga adanya angin ataupun badai yang sangat besar di lautan. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita harus membantu meringankan beban masyarakat Nusa Tenggara Timur. Jadi yang menolong warga masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sedang kena badai Seroja tidak hanya wilayah Nusa Tenggara Timur saja, tetapi seluruh masyarakat Indonesia akan saling bahu-membahu, saling bantu demi tercapainya persatuan dan kesatuan. Itulah yang disebut dengan wawasan Nusantara. Nah, sekarang kita akan membahas akhir dari bab 7. Jadi yang kita sampaikan saat ini atau yang kita pelajari saat ini merupakan materi terakhir dari bab 7. Jadi kita akan menamatkan bab 7 sehingga nanti seandainya masih ada pertemuan setelah Lebaran kita hanya tinggal membahas kisi-kisi dan latihan soal saja. Tapi yang tadi saya bilang, nanti di sesi akhir akan mengerjakan mandiri bab 7 karena soal penilaian akhir tahun 50%-nya saya ambil dari mandiri sama persis ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan sekarang mengenai aspek Astagatra dalam wawasan Nusantara. Apa sih Astagatra itu? Yang baru kita bahas kemarin itu baru Trigatra. Trigatra itu tri itu 3. Gatra itu berarti aspek. Jadi aspek, 3 aspek di dalam wawasan Nusantara. Selain Trigatra ada juga yang namanya Pancagatra. Panca itu 5. Berarti 5 aspek yang membahas tentang wawasan Nusantara. Nah, sekarang kita akan membahas Astagatra. Apa sih Astagatra itu? Nah, ternyata Astagatra itu adalah gabungan dari Trigatra dengan Pancagatra. Digabungkan menjadi satu namanya Astagatra. Sehingga nanti kalau di penilaian akhir tahun ada pertanyaan seperti ini nih. Apa yang dimaksud dengan Astagatra? Maka jawabannya adalah gabungan dari Trigatra yang berjumlah 3 dengan Pancagatra yang berjumlah 5. Digabungkan menjadi yang namanya Astagatra. Halo, sampai sini paham? Halo, suara saya gimana? Paham nggak? Assalamualaikum. Halo, halo. Paham, Pak. Oke. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah yang namanya Trigatra.
Trigatra itu adalah aspek alamiah yang sudah given dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi aspek Trigatra ini aspek alamiah. Sehingga setiap negara itu berbeda-beda aspek Trigatranya. Contohnya nih, kayak Indonesia. Aspek Trigatra Indonesia itu pertama, posisi dan kondisi geografis. Indonesia, negara kepulauan yang terletak di Khatulistiwa. Itu sudah pasti tuh, nggak bisa berubah. Nggak bisa misalkan pindah ke kutub utara atau pindah ke kutub selatan. Itu mustahil. Makanya yang namanya aspek Trigatra itu sudah given, sudah tidak bisa berubah. Contohnya lagi kayak negara Jepang. Negara Jepang itu langsung berbatasan dengan Samudra Pasifik. Itu sudah given dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa pindah, misalkan kepulauan Jepang pindah ke Samudra Hindia. Nah, nggak bisa. Makanya aspek Trigatra itu adalah aspek alamiah yang tidak bisa diganggu-gugat. Aspek Trigatra itu apa aja? Yang pertama adalah posisi dan kondisi geografis. Yang tadi saya sudah jelaskan. Yang kedua adalah keadaan dan kemampuan penduduk. Nah, ini pun termasuk aspek Trigatra. Contohnya nih, negara Jepang adalah negara maju. Tetapi tingkat kelahiran, angka kelahiran ataupun angka orang hamil itu kecil. Kenapa bisa kecil? Ini terkait dengan etos kerja. Jadi orang Jepang itu lebih senang bekerja, lebih senang menjadi bisnismen ataupun wanita karir ataupun lebih senang bekerja di perusahaan dibanding mempunyai keturunan. Nah, ini menjadi permasalahan bagi negara Jepang. Akhirnya negara Jepang membuat sebuah peraturan. Jadi ketika ada suami istri memiliki anak ataupun hamil, maka dari mulai hamil sampai nanti melahirkan akan ditanggung oleh negara. Itu karena yang namanya penduduk itu aspek alamiah yang memang sudah ada dan tidak bisa dirubah. Nah, negara hanya bisa merangsang ataupun mengarahkan jumlah ataupun keadaan penduduknya. Contohnya, kayak waktu zaman Orde Baru. Mungkin kamu pernah ngedengar ada yang namanya KB, keluarga berencana. 2 anak saja cukup. Nah, itu merupakan cara pemerintah untuk mengendalikan jumlah penduduk Indonesia. Karena kenapa? Kalau jumlah penduduk sebuah negara terlampau besar, khawatir negara tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Begitupun sebaliknya, kalau jumlah penduduknya kecil, negara pun khawatir karena nanti tidak akan ada penerusnya. Makanya di beberapa negara yang namanya tingkat kelahiran, kemudian tingkat kematian itu selalu didata di dalam grafik agar bisa ketahuan tuh, rentang umur 1 tahun sampai 5 tahun di Indonesia jumlahnya ada berapa ratus ribu orang. Terus kemudian rentang 6 tahun sampai 10 tahun atau 12 tahun berapa ribu orang. Nanti akan ketahuan. Nah, yang khawatir itu ketika ada rentang waktu yang kosong. Misalkan anak yang umur 6 tahun sampai 12 tahun ternyata hanya berjumlah 200 orang. Nah, itu khawatir tuh. Makanya pemerintah Indonesia ataupun pemerintah negara-negara lain berusaha untuk bisa memantau dan mengendalikan penduduk
negaranya masing-masing. Yang ketiga adalah keadaan dan kekayaan alam, ini pun termasuk Astagatra dalam aspek alamiah atau Trigatra. Karena kenapa? Karena masing-masing negara sudah memiliki ciri khasnya sendiri. Contohnya kayak Indonesia, aspek Trigatranya atau alamiahnya adalah negara yang banyak sumber daya alamnya. Dari mulai hutan, dari mulai minyak bumi, gas alam, kemudian emas, batu bara, nikel, dan lain sebagainya. Berbeda misalkan dengan negara Afrika Selatan, yang sumber daya alamnya hanya bergantung dari barang tambang saja. Hutan dia kurang, kayak gitu. Ya, jadi gitu. Itu yang disebut dengan aspek Trigatra atau aspek alamiah yang sudah given, sudah tetap dan tidak bisa dirubah. Pemerintah dengan masyarakat hanya bisa menjaga, memantau, dan mengendalikannya saja. Itu tentang Trigatra. Yang kedua adalah Pancagatra. Panca itu 5, Gatra itu aspek. Jadi hal-hal yang bersifat tentang wawasan Nusantara yang bersifat Pancagatra ataupun yang ini lebih ke arah sosial. Jadi aspek Pancagatra itu lebih ke arah sosial. Nah, jadi aspek Pancagatra ini yang lebih ke arah sosial dan bisa diubah sesuai dengan kepentingan nasional. Contohnya nih, ini contoh nih ya, aspek Pancagatra. Negara Tiongkok nih. Negara Tiongkok 20 tahun yang lalu itu menerapkan ideologinya komunis. Jadi betul-betul komunis yang bergerak dengan sistem ekonominya. Hampir sama kayak Korea Utara. Tapi tahun 90-an, tahun 2000-an, Tiongkok berubah. Ideologinya tetap komunis, tapi sistem ekonominya sudah mulai menerapkan kapitalis liberalisme. Nah, jadi itu aspek Pancagatra itu adalah aspek yang bisa diubah. Kalau Trigatra itu sudah given, sudah pasti tidak bisa berubah. Pancagatra itu apa aja sih? Yang pertama adalah ideologi. Ideologi itu berkaitan dengan pemikiran manusia yang diterapkan di sebuah negara. Nah, Indonesia ideologinya sudah jelas dari awal terbentuk sampai sekarang ideologinya adalah ideologi Pancasila. Sehingga ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti ideologi komunisme itu bertentangan dengan Pancasila. Kemudian ideologi kapitalisme itu pun bertentangan dengan Pancasila. Kemudian sekarang muncul ideologi terorisme, itu pun sama, bertentangan dengan Pancasila. Jadi Pancagatra ini lebih diharapkan untuk bisa membentengi masyarakat Indonesia dari beberapa ancaman yang sedang terjadi. Itu ideologi. Jadi ideologi Indonesia adalah Pancasila. Yang kedua, politik. Politik itu pun termasuk Pancagatra. Karena keadaan politik sebuah negara itu akan menentukan keadaan negara tersebut secara keseluruhan. Contohnya nih, negara Myanmar yang sekarang sedang bertempur antara militer dengan warga sipil. Gara-gara perbedaan politik. Nah, yang terjadi apa sekarang di Myanmar? Rakyat menjadi korban. Banyak yang meninggal, ekonomi tidak berjalan. Makanya aspek Pancagatra yang kedua adalah ideologi. Agar Indonesia tetap bisa utuh, tetap bisa menjaga persatuan dan kesatuan,
walaupun berbeda pandangan politiknya. Saya salut sama Pak Joko Widodo, karena Pak Jokowi waktu pemilihan presiden tahun 2019 kemarin kan melawan Pak Prabowo. Ini Pak Jokowi, ini Pak Prabowo ketemu tuh. Pendukungnya sudah panas segala macam. Tapi setelah Pak Jokowi kepilih dan dilantik menjadi presiden, Pak Prabowo dirangkul menjadi menteri. Sehingga bisa meredam gejolak panas yang ada di antara masyarakat Indonesia. Dan sekarang bisa kita lihat masyarakat Indonesia kembali ke dalam situasi yang aman terkendali. Walaupun memang masih ada beberapa gejolak yang terjadi, tapi itu masih bisa diantisipasi, masih bisa ditanggulangi oleh kepolisian maupun oleh TNI. Yang ketiga adalah aspek Pancagatranya adalah ekonomi. Nah, ekonomi ini pun merupakan sesuatu hal yang penting. Karena kenapa? Sebuah negara bisa bertahan, bisa berjalan kalau memang ekonomi negaranya pun muter atau berjalan. Karena orang akan mau aman, akan mau diam, akan mau santai, akan mau bergerak kalau memang perutnya sudah terisi oleh makanan. Kalau orang lagi lapar, boro-boro disuruh kerja. Diajak ngobrol aja kadang-kadang suka nggak nyambung. Makanya ekonomi itu merupakan sesuatu hal yang utama bagi berjalannya sebuah negara. Nah, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, beberapa negara ekonominya sudah mulai defisit, mulai turun. Pemerintah Indonesia akhirnya bergerak untuk bisa membangun ekonomi agar tetap berjalan roda kehidupan. Akhirnya mulai diterapkan protokol kesehatan di bidang ekonomi, kemudian dilakukan vaksinasi, kemudian adanya bantuan langsung tunai, kemudian ada bantuan sembako, dan lain sebagainya. Itu untuk bisa merangsang pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 ini. Itu adalah aspek Pancagatra tentang ekonomi. Yang berikutnya, yang keempat adalah sosial budaya. Ini yang menjadi hal yang menurut saya paling utama bagi negara Indonesia. Karena negara Indonesia itu di dunia internasional dikenal memiliki kultur budaya yang luhur. Saling hormat menghormati walaupun berbeda bahasa, berbeda agama, berbeda suku bangsa, tapi masih bisa melakukan toleransi, tenggang rasa, saling tolong-menolong. Budaya-budaya ketimuran kita pun bagus sekali dan banyak ditiru oleh negara-negara lain. Kemudian norma-norma yang berlaku pun masih menggunakan norma agama, norma adat, norma kesusilaan, sehingga ada rem apabila terjadi hal-hal yang sifatnya negatif terkait dengan sosial budaya. Contohnya nih, ini contoh nih ya. Kamu mungkin kayak di TikTok ataupun YouTube ataupun Instagram mungkin pernah ngedengar puasa kemarin tentang ngeprank orang bagi-bagi takjil atau sembako ternyata isinya sampah. Nah, prank itu biasa. Yang namanya prank kan ngerjain ataupun menjailin temannya itu biasa, tapi ketika prank itu lebih ke arah yang negatif sehingga membuat orang menjadi kesal, menjadi tidak enak, pasti nanti akan langsung diusut oleh pemerintah melalui kepolisian. Makanya budaya kita, sosial kita, bangsa Indonesia itu selalu dipantau, selalu ada pagar
yang bisa menjaga baik dari norma agamanya, norma adatnya, ataupun norma hukumnya. Seperti itu. Nah, yang terbaru itu yang ramai sekarang itu di Detikcom terkait ada orang yang melecehkan agama. Jadi dia ngaku Nabi ke-26. Nah, ini sedang diusut oleh pemerintah, terutama oleh kepolisian. Karena perkataan dia di podcast ataupun di sosial media itu meresahkan masyarakat Indonesia. Jadi itu terkait dengan sosial budaya. Nah, yang terakhir adalah pertahanan dan keamanan. Ini sebagai aspek Pancagatra. Karena kenapa? Karena pertahanan dan keamanan sebuah negara itu merupakan sesuatu hal yang sangat-sangat dibutuhkan terkait dengan kedaulatan negara Indonesia. Misalkan contohnya negara Filipina menyerang Sulawesi. Nah, yang bergerak untuk melawan Filipina tidak hanya Sulawesi saja masyarakatnya, tetapi seluruh Indonesia akan membantu masyarakat Sulawesi agar bisa terbebas dari Filipina. Ini misalkan. Makanya pertahanan dan keamanan kita merupakan hal yang sangat-sangat dinomorsatukan. Apalagi sekarang Kementerian Pertahanan sedang mengupgrade alat sistem pertahanan kita atau yang disebut dengan Alutsista Indonesia sehingga bisa bersaing dengan negara lain. Halo, sampai sini paham nggak nih? Halo, yang kameranya masih gelap nih, Gading, Ezi, Ayah, ayo dinyalain. Terus Ray, Dini, Aiska, Damar, ayo kameranya dinyalakan. Ngantuk ya? Ya, ini saya percepat aja. Kalau lagi puasa memang bawaannya ngantuk. Tapi ini nilainya jadi ibadah karena menuntut ilmu. Itulah kelebihan umat Islam. Jadi walaupun nahan lapar, tapi diganjarnya berlipat-lipat ganda. Diganjar pahala, kemudian juga mendapat ilmu, kemudian mendapat kesehatan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham enggak? Atau saya kecepatan meneranginya? Halo, sampai sini paham enggak? Halo, paham, Pak. Oke. Nah, yang berikutnya, kita akan membahas posisi dan kondisi geografis Indonesia. Ini yang tadi saya bilang, posisi dan kondisi geografis Indonesia itu tidak bisa berubah. Ini sudah given dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin hari ini Indonesia ada di 6 derajat lintang utara, besok tau-taunya pindah ke kutub utara. Nah, itu nggak mungkin. Makanya posisi dan kondisi geografis Indonesia ini masuknya ke Trigatra atau aspek alamiah. Yang pertama adalah Indonesia itu terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nanti kalau nanti ada di ulangan, jelaskan posisi Indonesia menurut garis lintang dan garis bujur. Maka jawabannya ini, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Yang kedua, Indonesia ini terletak di antara dua benua, benua Asia dengan benua Australia. Sehingga orang-orang kalau mau ke Australia pasti akan melewati Indonesia. Malahan ada beberapa maskapai yang transit di Soekarno-Hatta ketika ingin ke Australia. Begitupun sebaliknya, orang Australia apabila ingin keluar negaranya ataupun ke Eropa pasti akan lewat
Indonesia. Nah, makanya inilah letak strategis Indonesia dilihat dari kondisi geografisnya. Yang kedua, terletak di dua samudra, Samudra Pasifik di atas dan Samudra Hindia di bawah Sumatera. Ini merupakan posisi yang paling menguntungkan bagi Indonesia. Apalagi yang namanya Selat Malaka itu merupakan selat teramai di dunia. Karena seluruh perdagangan yang menggunakan kapal laut, misalkan dari Jepang mau ngirim ke Inggris mobil Toyota, pasti akan lewat Selat Malaka. Begitupun sebaliknya, misalkan dari Spanyol ingin mengirimkan bahan makanan dengan kapal ke Korea, pasti akan lewat Selat Malaka. Makanya letak strategis inilah yang memang harus bisa kita optimalkan agar bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Contohnya nih, kayak Singapura deh. Singapura itu bandara Changi Airport-nya adalah bandara transit yang besar. Jadi sekarang rata-rata penerbangan transitnya di Changi ataupun di Dubai. Makanya Indonesia harus bisa seperti itu agar bisa menambah devisa dan juga bisa mendapatkan pengakuan dari negara lain bahwasanya negara kita adalah negara yang hebat. Yang terakhir adalah dilalui garis khatulistiwa. Ini merupakan posisi dan kondisi geografis Indonesia yang sangat bagus. Karena kenapa? Garis khatulistiwa itu adalah garis di mana matahari tepat berada di atas kita. Itu yang disebut dengan garis khatulistiwa. Nah, garis khatulistiwa ini melewati beberapa negara yang dikenal dengan sebutannya negara tropis. Negara tropis salah satunya adalah Indonesia, kemudian juga Hawaii, punyanya Amerika itu termasuk negara tropis. Kemudian juga wilayah Venezuela juga itu termasuk negara tropis. Sehingga tanah yang ada di negara tropis ini lebih subur dibandingkan dengan tanah yang ada di subtropis ataupun di gurun ataupun di kutub. Makanya itulah kelebihan dari Trigatra terkait dengan posisi dan kondisi geografis Indonesia. Yang berikutnya adalah keadaan dan kemampuan penduduk. Ini pun yang tadi saya bilang termasuk aspek Trigatra yang sifatnya alamiah. Contohnya kayak fertilitas, kelahiran itu alamiah. Mortalitas, kematian itu pun alamiah. Kemudian ada migrasi, perpindahan penduduk, itu pun termasuk alamiah. Nah, tetapi walaupun alamiah, negara itu tetap harus memantau dan harus bisa memberikan solusi terkait ada hal-hal yang bermasalah tentang kependudukan. Makanya di Indonesia ada sebuah lembaga yang tugasnya adalah membahas tentang penduduk. Namanya adalah BKKBN. Jadi BKKBN ini adalah lembaga yang khusus untuk memantau keadaan dan kemampuan penduduk Indonesia. Contohnya nih, ini saya ambil contoh di negara Mongolia. Oh, jangan di Mongolia deh. Tadi di Jepang, sekarang di negara Finlandia deh. Mongolia nanti aja. Di negara Finlandia itu tingkat kelahirannya kecil. Sehingga pemerintah Finlandia khawatir nanti masyarakatnya menjadi kosong, lama-kelamaan sedikit. Makanya pemerintah Finlandia berusaha mendorong agar remaja-remajanya yang sudah berumur 27 ataupun 26 untuk segera memiliki anak dengan jalan yang sah. Sah itu misalnya pernikahan, seperti itu. Dan aborsi pun mulai dilarang. Aborsi itu kan lebih ke arah pelanggaran hak asasi manusia ya. Kecuali memang
ada keadaan tertentu, misalkan janinnya ada bermasalah atau ibunya keganggu, kayak gitu, itu nggak masalah. Tapi kalau hanya sekedar untuk menggugurkan kandungan, itu yang melanggar hak asasi manusia. Yang kedua adalah mortalitas, kematian. Contohnya kayak negara Italia. Negara Italia tahun 2020 di awal pandemi COVID, yaitu yang meninggal banyak banget. Pemerintah Italia akhirnya menjaga agar jangan sampai tingkat kematiannya lebih tinggi lagi, karena akan berbahaya bagi negara Italia terkait dengan penduduk yang ada di Italia. Akhirnya negara Italia memutuskan untuk melakukan lockdown atau mengunci negara Italia agar tidak ada yang bisa datang ke Italia ataupun keluar dari negara Italia. Yang ketiga adalah migrasi. Perpindahan penduduk ini pun sama karena terkait dengan pelindungan warga negara. Contohnya misalkan Farhan minggu ini ada di Jakarta. Kemudian minggu depan ada undangan seminar di Kuala Lumpur. Maka pemerintah harus tahu tuh Farhan kemana hari ini, minggu depan Farhan kemana. Agar ketika nanti ada hal-hal yang terjadi sama Farhan, pemerintah bisa membantu menanganinya. Makanya kamu kalau mau keluar negeri, itu kan biasanya suka dikasih nomor ataupun alamat kantor kedutaan besar Indonesia yang ada di sana. Misalkan Lea mau ke Amerika Serikat, tujuannya adalah Washington DC. Nah, nanti Lea dikasih tuh nomor telepon kedutaan besar di sana, alamatnya ada di mana, sehingga ketika ada hal-hal yang terjadi sama Lea, pemerintah bisa membackup atau membantu. Yang berikutnya adalah komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Nah, ini yang menarik nih. Tadi saya di awal bilang negara Mongolia. Negara Mongolia itu unik karena sekarang terakhir itu sensus tahun 2020 jumlah laki-laki sama perempuan 1:3. Jadi 1 orang laki-laki berbanding dengan 3 orang perempuan. Akhirnya pemerintah Mongolia berupaya untuk bisa menggenjot pertumbuhan jumlah populasi laki-laki di Mongolia. Karena kalau semuanya nanti yang ada adalah perempuan, negara Mongolia pun khawatir. Jadi harus seimbang, harus proporsional antara laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir terkait dengan persebaran penduduk. Ini pun menjadi sesuatu hal yang utama, apalagi kalau kita lihat di Indonesia, hampir 75% penduduk Indonesia yang paling padat itu di Pulau Jawa. Makanya pemerintahan Jokowi sekarang ingin pindah ibu kota ke Kalimantan agar terjadi persebaran penduduk. Tidak hanya di Pulau Jawa saja, tapi di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, Papua, bahkan di pulau-pulau Nusa Tenggara. Oke, sampai sini paham? Halo, Assalamualaikum. Paham Pak Jawa. Yang berikutnya adalah keadaan dan kekayaan alam. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwasanya Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Nah, tetapi jangan sampai kekayaan alam kita itu hanya untuk segelintir orang saja. Jadi betul-betul harus untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 33. Bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di atasnya dikelola oleh negara untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Makanya asas yang pertama adalah asas maksimal. Maksimal itu seluruh
kekayaan alam Indonesia maksimal diutamakan bagi rakyat Indonesia. Ketika ada orang yang tidak punya uang, ya harus dibantu oleh pemerintah. Kemudian ketika ada yang sedang mencari pekerjaan, ya harus dibantu dengan pemerintah. Caranya gimana? Ada berbagai macam cara. Sekarang kan ada yang namanya kartu prakerja. Itu untuk membantu masyarakat Indonesia yang sedang mencari kerja. Kemudian ada bantuan langsung tunai bagi warga yang kurang mampu. Yang kedua adalah asas lestari. Lestari itu jangan sampai pengambilan ataupun eksplorasi sumber daya alam Indonesia itu mengakibatkan kerusakan lingkungan. Contohnya misalkan ingin mengambil kayu, akhirnya hutan di Kalimantan dihabisin total semuanya. Nah, itu merusak lingkungan karena akan mengganggu lapisan ozon yang ada di bumi dan akan menimbulkan yang namanya global warming. Contohnya lagi misalkan, ini misalkan ya, misalkan Izadi, dia sebagai pengusaha batu bara. Tanah dikeruk untuk diambil batu baranya. Setelah habis ditinggal pergi. Nah, itu tidak melestarikan atau tidak menjaga alam. Seharusnya ketika sudah ngambil bahan tambang, maka harus direboisasi lagi ataupun harus diperbaiki lagi. Yang ketiga adalah asas berdaya saing. Berdaya saing itu maksudnya sumber daya alam Indonesia harus bisa bersaing dengan negara lain. Contohnya kayak emas. Emas dari Freeport yang sudah dimiliki oleh Indonesia adalah emas kualitas tinggi di dunia. Kita sudah bisa bersaing dengan negara penghasil emas. Itu yang disebut dengan asas berdaya saing. Tapi di satu sisi ada barang-barang tambang kita yang masih kurang. Contohnya nih, misalkan kamu tahu minyak kelapa sawit kan? Atau yang dikenal dengan CPO. Nah, minyak kelapa sawit kita itu masih kurang. Pemerintah sedang berusaha untuk meningkatkan mutu dari CPO ataupun minyak kelapa sawit itu. Yang berikutnya adalah hubungan antar gatra. Jadi antara Trigatra yang berjumlah 3 dengan Pancagatra yang berjumlah 5 itu harus bergandengan tangan. Saling membackup, saling bantu-membantu. Karena itu merupakan sebuah kekuatan di dalam wawasan Nusantara. Yang pertama adalah Trigatra. Trigatra itu merupakan modal dasar bagi negara Indonesia. Karena kita memiliki lokasi yang strategis, memiliki jumlah penduduk yang banyak, memiliki sumber daya alam yang banyak. Kemudian merupakan suatu tatanan yang utuh. Jadi antara Trigatra dengan Pancagatra itu ketika digabungkan menjadi tatanan. Tatanan itu ibaratnya kayak ubin, ataupun keramik, ataupun tangga yang bisa kita pijak untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah terjalinnya hubungan antar gatra secara nasional, baik secara teori maupun praktek di lapangan. Nah, yang terakhir adalah kelemahan di antara Trigatra dengan Pancagatra ini harus saling bisa ditutupi. Misalkan kalau Trigatranya kurang, di-backup oleh Pancagatra, begitupun sebaliknya. Sehingga Astagatra di dalam wawasan Nusantara bisa tercapai. Nah, ini slide terakhir, peran serta warga negara. Saya lebih fokus ke arah murid.
Jadi apa saja yang harus murid lakukan untuk bisa menerapkan atau mengimplementasikan wawasan Nusantara. Yang pertama adalah bersikap taat dan patuh terhadap peraturan. Ini di segala lini. Misalkan kamu lagi di sekolah melalui Zoom, ya berarti peraturan yang berlaku adalah peraturan sekolah. Kamu misalkan sedang mengendarai motor, maka harus taat dan patuh sama peraturan lalu lintas. Yang kedua adalah menjaga toleransi. Kita harus bisa saling menghormati, saling menghargai dengan warga negara lain ataupun sesama warga negara, sehingga persatuan dan persatuan bisa terwujud. Yang ketiga adalah membuat kegiatan yang menumbuhkan rasa cinta. Contohnya kayak OSIS tuh, 2 minggu yang lalu membuat pengajian. Ini merupakan kegiatan yang menumbuhkan rasa cinta tanah air. Yang keempat adalah bekerja sama secara aktif dengan seluruh elemen. Antara murid dengan guru, murid dengan kepala sekolah, murid dengan orang tua. Ataupun guru dengan murid, guru dengan orang tua murid, guru dengan kepala sekolah, guru dengan sesama guru. Jadi betul-betul harus bisa bekerja sama. Karena tidak ada yang namanya Superman. Superman itu kan satu orang. Yang ada adalah tim yang solid, tim yang kuat. Kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah menjadi bagian dari organisasi yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Seperti OSIS, ikut pramuka, ikut paskibra, dan ikut PNR. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham enggak? Halo. Ini pada masih ada enggak? Aiska, Ray, kameranya. Sampai sini paham? Assalamualaikum. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sesuai dengan janji saya, ini adalah sesi yang kedua. Silakan dibuka buku mandirinya, bab 7. Kamu kerjakan pilihan gandanya saja. Jadi silakan kamu kerjakan pilihan gandanya saja. Kemudian kalau sudah selesai, difoto, kirim ke WA saya. Kalau saya sudah balas oke, berarti sudah saya input nilainya ke buku. Kalau belum dibalas, berarti belum di-input. Ya. Oke, silakan dikerjakan. Sambil kamu mengerjakan, saya akan absen lagi. Ini absen terakhir. Adel. Hadir, Pak. Adel ada. Alia. Hadir. Alia. Hadir, Pak. Alia ada, oke. Gaizel. Hadir, Pak. Gaizel ada. Aiska. Hadir, Aiska. Hadir. Halo Aiska. Hadir. Oke. Amadan. Hadir. Amadan ada. Bianca. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Nazma. Hadir, Pak. Oke. Damar. Damar kemana nih Damar? Damar nggak ada, menghilang. Nendra. Hadir, Pak. Hadir, oke. Vina. Hadir, Pak. Hadir, oke. Dinara. Hadir, Pak. Hadir, oke. Dini. Hadir, Dini Pak. ada, oke. Emir. Hadir, Pak. Hadir, Pak.
Dengar ada. Hanum. Hanum. Farah. Ada, Pak. Ada, Pak. Oke. Ezi. Hadir, Pak. Ezi. Farel. Hadir, Pak. Iya, oke. Ayah. Fatimah. Oke, Ayah ada. Gading. Hadir, Pak. Hadir, oke. Nuna. Iya, Pak. Oke, ada. Ivan. Hadir, Pak. Ivan ada. Hana. Hadir, Pak. Oke. Hafika. Hadir, Pak. Hadir, oke. Kaila. Oke, Kaila ada. Sidki. Hadir, Pak. Ada, oke. Raffi. Hadir, Pak. Ada, oke. Rifa. Hadir, Pak. Hadir, oke. Nahla. Hadir, Pak. Hadir. Zaya Nabil. Hadir. Hadir, oke. Lea. Hadir. Hadir, oke. Noah. Hadir, Pak. Hadir, oke. Anin. Hadir, Pak. Oke. Putra udah join belum nih? Putra belum join. Farhan. Hadir, Pak. Hadir, oke. Raina. Hadir, Pak. Hadir. Rainara. Ada. Oke. Izadi, halo, masih tidur ya? Izadi. Hadir, Pak. Hadir, oke. Oki. Hadir, Pak. Hadir, oke. Sira masih tidur ya? Oke. Berarti yang nggak ada Damar sama Putra. Ntar orang tuanya saya japri. Ya, silakan dikerjakan pilihan gandanya saja. Kalau sudah, foto kirim ke saya. Oke, ini akan saya mute. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kamu tinggal ngomong aja ya. Saya mute.